Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman mahasiswa program studi ilmu komunikasi Universitas Islam Indonesia. Kali ini kita akan membahas tentang nature and culture, atau kalau kita ambil dalam bahasa Indonesia, manusia atau budaya dan alam. Ada yang menyebut human and nature, manusia dengan alam, atau culture and nature, budaya dan alam. Dalam pandangan Barat, dua hal ini, budaya dan alam, itu bertentangan satu sama lain. Itu dua dikotomi, seperti halnya dikotomi antara malam dengan siang, dikotomi antara perempuan dan laki-laki, dikotomi antara baik dan buruk. Nah, nature dan culture itu dua hal yang saling berdikotomi, dua hal yang bertentangan. Nature adalah sesuatu yang ada di luar intervensi manusia. Nature is something outside culture, jadi sesuatu di luar budaya. Sebaliknya, culture adalah sesuatu yang dibentuk oleh manusia, ada campur tangan manusia, itu yang disebut culture. Jadi itu dua hal yang terpisah. Nature adalah sesuatu yang ada tanpa intervensi manusia, alam itu sendiri. Dan culture adalah sesuatu yang dibentuk oleh tangan manusia, apapun itu. Nah, itu dua hal yang bertentangan menurut pemikiran Barat. Itu disebut dua dikotomi. Teman-teman bisa melacak dua dikotomi ini sejak klasik Descartes, atau ada yang menyebut sebagai Descartes. Tapi sebenarnya para ahli sekarang sudah banyak yang mengkritik dua dikotomi tersebut. Dan kita akan membahas bagaimana kritik para ahli tentang dua dikotomi itu. Pendapat atau kritik yang paling utama adalah bahwa sebenarnya nature dan culture itu bukan dua hal yang saling bertentangan. Yes, kategori antara nature itu sesuatu yang berbeda dengan culture itu penting, tetap bahwa ada nature, ada culture. Kategori itu penting. Tapi dua hal ini bukan sesuatu yang bertentangan atau dikotomis, tapi dua hal yang saling berkaitan satu sama lain, saling bersinggungan dengan erat, dan seringkali kemudian mana yang nature dan mana yang culture itu sudah nggak jelas, atau para ahli menyebut sebagai hibrid. Donna Haraway dalam bukunya Manifesto Haraway itu menyebut sebagai hal ini sebagai hibrid. Banyak tokoh yang lain menyebutnya sebagai hibrid juga. Oke, saya akan menggunakan salah satu teori yang bisa mengungkap bagaimana hubungan erat antara nature dan culture ini. Kalev Vikul, salah seorang ahli ekosemiotics dari University of Tartu, Estonia, mengatakan ada 4 level nature. Zero nature, the first nature, the second nature, and the third nature. Zero nature adalah sesuatu yang di luar bayangan manusia, atau kita bisa mengatakan sebagai absolute wilderness. Sesuatu alam yang memang benar-benar absolut, tidak ada campur tangan manusia sama sekali. Kita bisa menyebut zero nature ini sebagai sesuatu yang outside there atau in here. Maksudnya begini, itu memang di luar manusia. Outside there misalnya adalah kita bisa membayangkan hutan belantara Amazon yang belum tersentuh oleh manusia misalnya, atau hutan belantara di pedalaman Kalimantan yang memang kemudian tidak terjamah manusia. Itu outside there, itu zero nature. Tapi zero nature juga bisa terjadi in here, sesuatu yang sangat dekat dengan kita. Misalnya begini, saya sekarang berada di taman, masih di Taman Suropati seperti yang ada di pertemuan sebelumnya. Di taman ini kemudian misalnya ya, kita bisa meyakini bahwa di balik tanah ini, tanah yang kemudian dipupuk oleh manusia, yang kemudian dirawat oleh manusia, ada proses-proses alam yang kita nggak tahu, yang membuat misalnya rumput tetap tumbuh dengan baik. Apakah kita bisa menjelaskan semua itu secara lengkap dan detail? Ada hal-hal yang kemudian tidak terjelaskan sampai sekarang. Nah, itu disebut sebagai zero nature. Atau kemudian kita tidak bisa cukup dengan detail menjelaskan mekanisme biologis sebuah daun dari mulai tumbuh sampai kemudian dia gugur.
ada mekanisme biologis apa yang bekerja di situ. Itu di luar persepsi manusia, dan itu disebut sebagai zero nature, dan itu ada di dekat kita, tidak hanya sesuatu yang jauh dari kita. Kemudian the first nature adalah sesuatu yang kita persepsikan, alam seperti yang kita persepsikan, yang kita bayangkan. Itu ya pohon yang kita lihat, kemudian udara yang kita rasakan, bau-bauan tanah yang terkena air hujan yang baunya harum yang kita rasakan. Itu the first nature, alam yang kemudian kita rasakan, kita terima dengan indera kita, baik dengan mata, dengan indera penciuman, dengan indera pendengaran, suara-suara burung yang kita dengar. Itu the first nature. The second nature adalah sesuatu yang diproduksi manusia. Jadi ketika manusia punya persepsi sesuatu tentang alam yang berasal dari the first nature itu, kemudian manusia membayangkan misalnya tentang alam ideal, tentang kota ideal misalnya, maka kemudian manusia membentuk taman kota misalnya. Alam, tapi alam yang dikreasi oleh manusia. Nah, itu the second nature, alam buatan manusia. Taman kota, hutan kota itu adalah the second nature. Manusia yang kemudian membayangkan imaji tentang alam tertentu, dan dia kemudian menuangkan imaji itu dalam sebuah bentang alamnya nyata. Jadi dia kemudian menanam pohon sesuai dengan imaji dia. Itu the second nature. Nah, the second nature ini yang kemudian menunjukkan terutama hibriditas tadi. Jadi di taman kota ini, apakah ini alam? Iya. Pohon-pohon ini alam, rumput-rumput ini ya alam, itu nature. Tapi apakah ini bukan culture? Ya ini culture juga, dikreasi oleh manusia, ditanam oleh manusia, dirawat oleh manusia. Ini karya budaya. Jadi hibrid antara nature dengan culture, tidak jelas mana batasnya dan mana yang nature, mana yang culture. Dua-duanya sekaligus. Nah, itu terutama tampak dari the second nature, alam yang dikreasi oleh manusia. Contoh lainnya banyak ya. Teman-teman mungkin di rumah masing-masing punya taman. Itu kan alam yang ditanam. Tapi itu dikreasi oleh manusia. Teman-teman memilih tanaman apa yang ditanam. Kemudian ketika ada tanaman yang tidak dikehendaki, rumput liar misalnya, itu kemudian dicabut, dibuang, itu diseleksi oleh manusia. Itu alam atau budaya? Ya dua-duanya. Dan yang ketiga adalah the third nature, adalah imaji dari imaji. The third nature itu misalnya kemudian foto tentang foto hutan, foto tentang taman kota. Video ini yang teman-teman lihat adalah the third nature, imaji tentang imaji. Taman kota adalah imaji, dan kemudian kita bentuk imaji dengan membuat video. Oke teman-teman, itu saja tentang nature dan culture dalam pertemuan hari ini. Teman-teman bisa menganalisis hibriditas antara nature dan culture dalam banyak fenomena lain. Silakan teman-teman temukan dalam kehidupan sehari-hari untuk menunjukkan bahwa dikotomi antara nature dan culture itu tidak pernah tegas. Nature dan culture kemudian selalu ada dalam kehidupan kita dan bersinggungan satu sama lain. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.